Shalom, puji Tuhan. Puji Tuhan ya, kita bisa berkumpul kembali pada sore hari ini. Di bulan Mei ini kita masih dalam bulan persiapan, di mana kita mempunyai kesempatan nanti untuk menerima lagi kuasa dari tempat tinggi kalau Roh Kudus turun atas kita. Kita baca ulang Kisah Para Rasul 1 ayat 8, saya akan bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Turun di sini sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu. Turun di sini itu bukan sekedar turun terus nganggur, ya. Turun di sini itu berasal dari kata Yunani eperkomai, yaitu turun dan bekerja dalam diri seseorang. Itu maksudnya Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi seperti yang minggu lalu saya sampaikan, ada pertanyaan buat kita semua. Sudahkah Roh Kudus itu tinggal dan bekerja di dalam diri saudara, di dalam diri saya, atau hanya sekedar tinggal dan menghidupkan saja, gitu ya. Kalimat Roh Kudus turun atasmu itu merujuk pada pengalaman baptisan Roh Kudus, di mana Roh Kudus dicurahkan memenuhi roh kita agar kita dapat melayani dan menjadi saksi Tuhan. Banyak sekali pekerjaan untuk melayani Tuhan. Dan juga banyak sekali pekerjaan untuk menjadi saksi Tuhan. Dan semua itu harus dikerjakan bukan hanya oleh pendeta, bukan saja oleh evangelis, bukan. Tetapi harus dikerjakan oleh setiap umat Tuhan. Setiap anak Tuhan sepanjang hidupnya sebagai bukti iman kita. Sekali lagi. Semua pekerjaan melayani dan juga menjadi saksi Tuhan itu harus dikerjakan oleh setiap umat Tuhan di sepanjang hidupnya sebagai bukti dari imannya kepada Tuhan kita. Oleh sebab itu setiap umat Tuhan harus menjalani hidupnya dengan selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan itu merupakan perintah Tuhan. Kita baca Efesus 5 ayat 18. Efesus 5 ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kalimat hendaklah kamu penuh dengan roh. Roh di sini ditulis dalam huruf R yang besar. Artinya menandakan itu adalah Roh Kudus, ya, atau Roh Allah. Sebelum kalimat hendaklah kamu penuh dengan roh, itu didahului dengan janganlah kamu mabuk anggur. Kenapa? Apa hubungannya gitu ya? Ini mengingatkan peristiwa kita pada hari Pentakosta, di mana ketika Roh Allah atau murid-murid Tuhan Yesus dibaptis oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, ada orang-orang yang mengatakan bahwa mereka mabuk anggur. Mungkin saudara masih ingat ya. Kenapa begitu? Karena mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Sehingga orang-orang bilang, oh itu mabuk anggur gitu. Itu memperingat ya. Jadi ayat ini memperingatkan kepada kita pada peristiwa tentang Pentakosta itu. Ini maksudnya adalah seseorang tidak mungkin penuh dengan Roh Kudus pada saat ia mabuk anggur, saudara. Karena orang yang menerima kepenuhan Roh Kudus adalah orang yang hidup dalam pertobatan dan takut akan Tuhan. Orang yang tetap berbuat dosa walaupun sudah beriman katanya kepada Tuhan, tapi tidak membuktikan imannya dari perbuatannya, tidak akan menerima kepenuhan Roh Kudus. Orang yang sengaja melakukan dosa, tidak ada pertobatan dalam hatinya, tidak akan menerima kepenuhan Roh Kudus. Oleh sebab itu mari kita ingat-ingat apa saja perbuatan dosa itu. Kita mau baca bergantian. Galatia 5 ayat 19 sampai 21a. Bapak Ibu Saudara baca yang genap. Pak Stefan nanti baca yang ganjil. Galatia 5 mulai dengan ayat 19. Galatia 5 ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ya, ada kata kemabukan.
Di ayat 21a kita ketahui bahwa mereka yang melakukan kemabukan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sehingga tentu saja mereka yang melakukan kemabukan dan hal-hal dosa tidak akan mendapat bagian dalam kehadiran dan kepenuhan Roh Kudus. Kita harus ingat tentang itu. Sehingga kita harus mempersiapkan hati kita betul-betul untuk berbalik kembali kepada Tuhan, melepaskan segala keberdosaan kita kalau kita mau menerima kepenuhan Roh Kudus. Setiap orang yang hanya baru beriman kepada Tuhan Yesus sudah ada dihidupkan rohnya oleh Roh Kudus. Tapi mereka belum bisa melakukan apapun. Yang bisa membuat Roh Kudus bekerja dalam kehidupan anak-anak Tuhan adalah ketika dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan itu adalah pesan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, sebelum menerima kuasa dari tempat tinggi itu, kamu jangan kemana-mana, berdoa saja. Jadi murid-murid itu dihembuskan dulu dengan Roh Kudus, lalu belum disuruh melayani. Disuruh tunggu sampai Roh Kudus turun membaptis mereka. Jadi kalau orang yang mabuk ini, orang yang melakukan keberdosaan ini, mereka sudah tidak lagi memiliki buah roh. Mungkin dulu mereka pernah menerima kepenuhan Roh Kudus, dulu pernah punya buah roh, pernah sabar, pernah damai sejahtera walaupun keadaan sulit, pernah bisa mengendalikan atau pengendalian diri, sekarang udah enggak lagi. Karena kerjanya mabuk-mabukan, kerjanya pesta pora. Berarti mereka sudah kehilangan kepenuhan Roh Kudus. Itu sebabnya kalimat, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, disambung dengan tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Hendaklah penuh. King James Version mengatakan be filled. Dalam bahasa Yunani plero. Mengandung arti dipenuhi berkali-kali. Menjadi penuh dengan Roh Kudus adalah perintah. Bukan hanya untuk pendeta, penginjil, pelayan Tuhan, tapi untuk seluruh orang percaya. Pada kalimat hendaklah penuh, be filled tadi, terkandung makna terus menerus berkesinambungan agar tetap Roh Kudus itu penuh dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan tetap dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak pernah berkurang Roh Kudusnya. Kekuatan kuasa Roh Kudus pada anak-anak Tuhan itu harus selalu diperbaharui setiap hari. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu dilakukan berkali-kali. Sekali lagi, kepenuhan Roh Kudus dilakukan berkali-kali. Agar Roh Kudus penuh dalam hidup kita. Hal ini diperlukan bukan hanya untuk Roh Kudus tinggal aja, terus roh kita hidup di dalam hati kita, bukan. Tetapi Roh Kudus itu diperlukan untuk mempengaruhi pikiran kita. Untuk mempengaruhi reaksi kita terhadap sesuatu. Untuk mempengaruhi karakter kita. Untuk mempengaruhi lingkungan di sekitar kita. Kita mau bahas 4 hal ini. Apa pengaruh-pengaruh Roh Kudus dalam kehidupan kita? Yang pertama, Roh Kudus mempengaruhi pikiranmu. Memperbaharui akal budimu. Roh Kudus bekerja dengan mengajarkan kebenaran, mengingatkan firman Tuhan, dan mengubah pola pikir dunia menjadi pola pikir Kristus. Roh Kudus itu membaharui pikiran dan budi. Bapak Ibu Saudara, saya minta supaya kita semua semangat. Kita baca Roma 12 ayat 2 bersama-sama dengan Pak Stefan. Roma 12 ayat 2, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini adalah perintah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itu adalah perintah. Tetapi berubahlah dengan pembaruan budimu. Kita harus sadar bahwa dunia ini jahat.
dunia ini sudah berada di bawah pengaruh pemerintahan iblis, keberdosaan. Karena itu kita harus bersikap tegas terhadap segala cara yang ingin iblis lakukan untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Saudara tahu kejahatan yang akhir-akhir ini sedang marak. Roh jahat mempengaruhi orang-orang dunia. Saudara mungkin pernah dengar sebuah penitipan anak. Itu orang-orang yang di dalamnya melakukan kejahatan. Anak-anak umur 3 atau umur 2 sampai dengan umur 7 tahun. Setiap kali dititip ke situ sepanjang hari, kecuali makan, mereka diikat mulutnya, ditelanjangin, diikat tangannya, diikat matanya. Digeletakin aja gitu. Nggak dirawat, nggak diapa. Sampai ada satu orang pengurus yang baru nggak tahan lihat itu. Lalu melaporkan ke polisi. Dan digerebek, kelihatan bukti-buktinya. Setiap orang tuanya pantas selalu mengatakan begini, pantas anak saya ini selalu takut dan nangis-nangis kalau mau dititipin ke sana. Saya kira karena takut ditinggal oleh saya. Enggak, saudara. Itulah kejahatan, itu roh kejahatan, roh dunia yang mempengaruhi orang-orang yang tidak punya Roh Kudus. Untung bukan anak Tuhan. Saya berpikir, aduh kalau itu anak Tuhan gimana jadinya? Saudara bisa bayangkan, anak-anak umur segitu kejiwaannya sedang harus dibentuk dengan kebaikan. Saudara bisa bayangkan bagaimana kejiwaan anak-anak itu yang setiap hari diperlakukan seperti itu. Binatang aja gak digituin. Saya yakin Pak Stephen punya Molly gak akan pernah diberangus terus diikat matanya. Gak mungkin. Binatang aja gak digituin, saudara. Burung kakak tuanya Ibu Dewi juga gak akan pernah digituin. Ini anak-anak. Lalu orang yang miskin, tidak bisa makan, tidak punya kerjaan, bisa jadi melakukan hal apapun untuk dipaksa melakukan kejahatan. Itu dunia, saudara. Daripada aku gak makan, aku lihat anak istriku. Misalnya anak istriku ini kelaparan tiap hari, anakku gak bisa sekolah, ya udahlah. Itu adalah jebakan-jebakan roh jahat di dunia. Itu yang pertama. Karena itu berubahlah dengan pembaharuan pikiranmu dan budimu. Itu tugas Roh Kudus. Itu tugas kuasa dari tempat tinggi itu bekerja di hati kita. Yang kedua, mengingatkan agar tidak berbuat dosa lagi. Mari jemaat baca. Yohanes 14 ayat 26. Satu, dua, tiga. Roh Kudus akan mengingatkan kita pada ajaran-ajaran firman Tuhan. Sehingga hidup kita kudus. Ini maksudnya. Kita tidak lagi melakukan hal-hal yang melawan Tuhan. Itu kita bisa sadar loh. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita akan bisa sadar. Waktu kita mau melakukan, kita sadar, ini sesuai enggak dengan firman Tuhan? Aku ini sedang menuju kepada ketidakkudusan. Itu tugasnya Roh Kudus mengingatkan kepada kita. Sehingga kita terhindar dari melakukan dosa, melakukan perbuatan daging. Kemudian apa lagi tugas Roh Kudus dalam hal membaharui pikiran? Memiliki pikiran Kristus. Kita mau baca 1 Korintus 2 ayat 16, silakan Pak Stefan. 1 Korintus 2 ayat 16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Yang memiliki pikiran Tuhan adalah Roh Tuhan atau Roh Kudus. Pikiran saudara yang memiliki adalah roh saudara. Ketika saudara mau melakukan sesuatu, yang tahu duluan roh saudara.
Jadi kalau Roh Kudus ada di dalam roh kita, ada di dalam hati kita, maka kita bisa tahu pikiran Tuhan. Kita akan mengetahui pikiran Tuhan, rencana Tuhan. Jadi salah satu cara untuk meminta kepenuhan Roh Kudus adalah dengan berdoa. Waktu kita berdoa, kita bisa tahu loh Tuhan mau bicara apa. Saudara sudah pernah merasakan seperti itu enggak? Ketika kita berdoa, kita dipenuhi dengan Roh Kudus lagi, kita bisa tahu Tuhan pengen apa. Karena roh itu ada di dalam kita, pikiran Tuhan ada di dalam hati kita. Pantas sekali kalau kita mengerti pikiran Kristus, mengetahui rencana-rencananya, mengetahui maksud Tuhan melakukan beberapa hal dalam hidup kita. Misalnya Tuhan mau kita melakukan apa Tuhan? Tuhan mau kita pergi ke sana dan kita melakukannya. Maka rencana Tuhan terlaksana. Kalau yang terlaksana adalah rencana Tuhan, maka kebaikan bagi kita terlaksana. Karena rencana Tuhan gak ada yang jelek dalam kehidupan kita. Waktu hari Sabtu pagi, saya sempat mengatakan bahwa tubuh kita ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Yang memimpin harus roh. Kalau yang memimpin tubuh kita, maka kita melakukan sesuai dengan keinginan tubuh kita, keinginan daging. Gak boleh dibalik, gak boleh tubuh, jiwa, roh, gak boleh. Roh, jiwa, dan tubuh. Kalau yang memimpin jiwa kita, maka kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan pikiran kita, kehendak kita. Yang memimpin harus Roh Kudus, maka kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan roh Allah. Jadi kita akan mendapat hal-hal yang luar biasa. Kita akan menggenapi rencana Tuhan kalau Roh Kudus bertahta dalam pikiran kita. Itu tugas yang pertama. Mempengaruhi pikiran dan budi kita. Itu tugas Roh Kudus. Lalu apa lagi? Roh Kudus itu mempengaruhi reaksimu dalam menerima segala sesuatu. Roh Kudus itu menuntun dalam kita bertindak. Saat dihadapkan pada situasi sulit, Roh Kudus memberikan ketenangan, Roh Kudus memberikan hikmat, dan Roh Kudus memberikan kemampuan untuk merespon hal itu sesuai dengan kehendak Allah, bukan berdasarkan emosi atau kehendak daging kita. Yang berkaitan dengan reaksi ini apa aja? Reaksi terhadap keinginan berbuat dosa. Jemaat, coba kita baca Galatia 5 ayat 16. Satu, dua, tiga. Amin. Saudara tahu keinginan daging kita dan keinginan roh kita seringkali bertentangan. Padahal itu tuh terjadi di satu tubuh kita, di seluruh kehidupan kita. Jadi yang diperjuangkan adalah apakah orang percaya akan menyerah kepada kecenderungan keinginan daging dan tunduk pada penguasa dosa, atau apakah orang percaya akan menyerah di bawah tuntunan Roh Kudus dan tinggal di bawah kekuasaan Kristus. Apakah kita mau apakah kita mau sopan misalnya terhadap pasangan kita. Kita mau sopan terhadap pacar kita. Kita mau setia terhadap pekerjaan kita, setia terhadap pasangan hidup kita, atau mau mengikuti keinginan kita untuk mendapatkan sensasi-sensasi baru. Saudara tahu baru-baru ini salah satu dari teman di yayasan LGBT, teman yang saya kenal, sedang dibingungkan. Oleh apa? Seorang anak kelas 10, satu SMA saudara, dihamili oleh orang yang kelas 12, kelas 3 SMA. Karena mau ada sensasi-sensasi. Dia tidak tahu firman Tuhan. Anak itu kasihan sekali tidak tahu firman Tuhan bahwa kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Anak itu tidak tahu bahwa waktu dia diraba-raba oleh cowok itu adalah pekerjaan yang tidak sopan. Lupa. Sehingga terjadilah hal itu. Atau suami-suami yang mau, aku pengen ada sensasi yang baru, bosen sama istrinya. Peperangan roh ini berlangsung sepanjang hidup kita.
Itu sebabnya kita harus selalu penuh dengan roh. Supaya kita selalu menang terhadap keinginan dunia. Karena itu datang pada pencurahan Roh Kudus, mari merasakan kembali dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada 10 hari loh saudara, gak kurang-kurang 10 hari. Masa sih saudara gak mau datang 2 hari atau 3 hari aja? Saudara ignore 10 hari, gak bisa. Itu pilihan. Kalau saudara mau tetap roh saudara yang dalam diri atau tinggal di hati saudara itu hanya sekedar tinggal untuk menghidupkan saudara dan tidak berbuat apa-apa, gak usah datang. Tapi kalau saudara mau diubahkan, saudara mau punya kuasa, saudara mau mengenal suara Tuhan, saudara mau mengenal pikiran Tuhan, datang. Minta kepenuhan Roh Kudus. Itu reaksi yang pertama, reaksi untuk tidak berbuat dosa lagi. Lalu reaksi berikutnya, reaksi dalam berpikir, berbicara, bertindak. Roma 8 ayat 14, silakan Pak Stefan. Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ya, reaksi anak Allah terhadap sesuatu seharusnya terjadi mulai dari pikiran, melahirkan perkataan, lalu melahirkan tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Ketika dihina, jangan berpikir untuk balas dendam. Lalu berbicara kasar. Lalu gaplok. Jangan saudara. Ketika dihina, Tuhan Yesus waktu dihina ngapain? Diam. Mengampuni. Jadi gak gaplok. Lalu reaksi lain. Reaksi terhadap masalah atau situasi yang menakutkan. Reaksi terhadap penderitaan yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Bagaimana seharusnya reaksinya? 2 Timotius 1 ayat 7. Silakan Pak Stefan. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Iya, amin. Ayat ini menjelaskan bahwa Roh Kudus akan memberikan keberanian dalam menghadapi persoalan duniawi. Seperti perkataan Nabi Yeremia. Nabi Yeremia pernah mengatakan begini, janganlah takut kepada Raja Babel yang kamu takuti itu. Tahu, bangsa Israel tahu, takut sama Raja Babel. Tapi dibilang, janganlah takut kepada Raja Babel. Janganlah takut kepadanya. 2 kali dikatakan. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku, yaitu Tuhan, menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu dan untuk melepaskan kamu dari tangannya. Pada waktu ini, bangsa Israel tahu akan dibuang ke Babel. Jangan takut katanya. Jangan pergi ke Mesir, pergilah ke Babel. Tuhan sudah punya rencana di sana. Ini adalah pesan yang beberapa kali Tuhan sampaikan melalui Nabi Yeremia kepada bangsa Israel. Raja Babel itu menggambarkan penguasa dunia atau hal-hal duniawi, pemimpin-pemimpin dunia. Tuhan tidak mau kita takut kepada mereka karena Tuhan menyertai anak-anak Tuhan. Kalau saudara ada di dalam pekerjaan, saudara izinlah 1 jam sebelumnya untuk bisa ikut pencurahan Roh Kudus. Saya pernah begitu waktu saya masih kerja, lalu saya dihina-hina. Emang Yesus kamu bisa nolongin kamu? Saya bilang, Yesus saya Allah yang berkuasa. Dia bisa menolong saya. Walaupun saya belum menyelesaikan pekerjaan ini, besok pekerjaan yang dari Bapak berikan kepada saya akan selesai. Besoknya Tuhan memberi saya pencerahan dalam mendesain. Lalu apa yang terjadi? Apa bayarannya terhadap pimpinan saya? Bangunan yang dari baja ambruk. Kalau bajanya disambung jadi 3 kilometer saudara. Karena semua melenting. Hancur, rugi. Saya bilang, Bapak menghina Yesus. Pimpinan saya marah sih. Tapi gak keluarin saya. Saya percaya ada kuasa Allah di situ, amin. Ketika kita mendahulukan Tuhan, selalu ada bayarannya. Selalu ada perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kita tidak boleh takut pada pemimpin-pemimpin dunia. Dan ayat ini juga menjadi pengalaman pribadi saya.
Suatu hari ketika saya bingung harus membuka aib 2 pelayan Tuhan di gereja ini. Saya bingung, sungguh-sungguh bingung. Saya berdoa, Tuhan jangan dari mulut saya. Tuhan kirimlah hamba Tuhan yang senior untuk menasehati 2 orang yang melakukan dosa perzinahan di gereja ini. Saya berdoa, tahu Tuhan beritahu apa? Tuhan kekeh sama pikiran Tuhan sendiri. Ya iyalah ya, namanya juga Tuhan berkuasa ya. Tuhan mengatakan dari Yeremia 1 ayat 8, janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Hamba Tuhan ini tidak tahu pergumulan saya itu apa. Tapi tiba-tiba dia menyampaikan firman Tuhan ini. Saya bilang beneran nih Tuhan. Akhirnya beneran. Saya membongkar dan membongkar rahasia dosa dari 2 pelayan Tuhan ini. Saya dengan berat hati menegur dan hasilnya memang awalnya terasa tidak baik bagi saya. Tidak baik-baik saja, tetapi baik bagi banyak orang, terutama jemaat di tempat ini. Dan sekarang juga baik buat saya. Baru saya tahu, oh gitu rupanya. Jadi kalau Roh Kudus bilang, kamu harus bereaksi benar melalui pikiranmu, perkataanmu, perbuatanmu. Minta, harus gimana Tuhan cara bereaksinya? Karena ketika kita mengalami aniaya karena melakukan kebenaran, Tuhan selalu menyertai dan memelihara. Pesan-pesan Roh Kudus itu saya dapatkan ketika saya berdoa dan berpuasa. Gak mungkin saya bisa ngerti, gak mungkin Tuhan bukakan rahasia yang sudah lama ditutup-tutupi kalau tidak melalui Roh Kudus. Tidak melalui penglihatan yang saya terima langsung ketika saya berdoa. Kalau saudara mau menjadi anak Tuhan yang bisa mendengar suara Kudus, suara Roh Kudus, yang mau bisa tahu langkah-langkah apa yang harus saudara lakukan, datang ke pencurahan Roh Kudus on site, jangan online. Berdoa sungguh-sungguh, nanti saudara akan bisa mengerti dan mendengar suara Roh Kudus. Saya bukan cuma omong biasa, saya mengalami saudara. Mari kita sama-sama merenungkan, sudah berapa tahun saudara mengiring Tuhan? Berapa kali Tuhan bicara kepada saudara melalui Roh Kudusnya? Berapa kali Tuhan bicara melalui pikiran saudara, melalui hati saudara? Berapa kali? Coba renungkan. Pantas enggak kalau dibandingkan dengan lamanya saudara mengenal Tuhan? Jangan anggap sepele kepenuhan Roh Kudus. Jangan anggap sepele kuasanya yang turun atas saudara. Sungguh dahsyat saudara. Lalu mempengaruhi apa lagi Roh Kudus? Mempengaruhi karaktermu. Kita tahu ada buah roh ya. Roh Kudus mengubah karakter batiniah seseorang menjadi lebih menyerupai Yesus dan menghasilkan sifat-sifat ilahi. Saudara baca Galatia 5 ayat 22 sampai 23 bagian A saja. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Silakan saudara. Ya. Ayat ini sudah tidak perlu dijelaskan lagi saudara ya. Saya percaya saudara sudah sangat memahami. Pertanyaannya, sudahkah saudara menghasilkan buah Roh Kudus itu? Masih damai sejahterakah saudara ketika mengalami kesusahan mendadak? Ketika mengalami ditipu? Masih ada sukacitakah ketika saudara ditipu orang? Ketika saudara tersesat, disesatkan oleh ChatGPT. ChatGPT juga bisa menjawab salah loh. Apalagi kalau disesatkan oleh map, Google Map. Masuk ke yang sawah-sawah, ternyata salah. Itu tuh harusnya pakai mobil, diklik yang gambar mobil. Saudara klik gambar motor, ya iyalah.
terus saudara ngomel-ngomel, ada damai sejahtera enggak? Masih ada sukacita enggak? Atau saudara brengsek, terus pisu-pisu, misu-misu sumpah serapah keluar. Itu karakter yang enggak bagus, saudara. Sudahkah saudara punya kasih sukacita damai sejahtera dalam setiap keadaan, kesabaran? Udah dibilangin jangan, tetap gitu. Enggak sabar, saya suka terpancing gitu juga loh. Aduh, kalau saya udah capek, terus udah gitu ngajarin, terus udah gitu enggak, sudah ada petunjuknya, tidak diikuti. Kadang-kadang saya seubun-ubun juga, maafkan. Kita baca 2 Korintus 3 ayat 18. Mari baca bersama-sama. Dengan Pak Stephen juga, 1, 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dan kemuliaan yang semakin besar. Apa maksud mencerminkan kemuliaan Tuhan? Maksudnya begini, pada saat kita mengalami kehadiran Tuhan dengan akrab, yaitu dalam kita berdoa kepada Dia, saat kita mengalami kasih Tuhan, saat kita mengalami kuasa Tuhan melalui doa kepenuhan Roh Kudus, tanpa kita sadari kuasa Tuhan itu membantu kita menghasilkan perubahan dalam diri kita yang menjadikan kita mempunyai sifat-sifat yang semakin serupa dengan Tuhan. Itu saudara nggak sadar, tapi itu tertransfer. Roh Kudus membuat saudara bisa melakukan hal-hal yang tadinya tidak bisa saudara lakukan. Perubahan itu memang melalui proses di mana sifat-sifat kita akan diubahkan semakin menyerupai Kristus, semakin punya belas kasihan. Orang ini tuh datang lagi. Nyebelin banget sih, pasti pengamen ini minta uang. Udah nih, kita lagi makan bubur nih di pinggir jalan, terus ada pengamen. Pengamennya sama datang lagi, karena gak ada tamu yang lain. Datang lagi, nyebelin banget sih. Sabar gak kita? Ada belas kasihan gak? Kalau gak mau kasih uang ya gak apa-apa. Cuman gak usah dicemberutin. Kita bilang aja, tadi kan udah ya. Udah kan? Lalu, apa kita suka semakin menolong, semakin murah hati, dan lain-lain. Sehingga kita bisa menjadi saksi Kristus. Hal yang terakhir, apa yang dipengaruhi oleh Roh Kudus? Roh Kudus itu mempengaruhi lingkungan di sekitar kita. Maksudnya kita mempunyai kuasa untuk menjadi saksi, mengubah lingkungan di sekitar kita. Roh Kudus memberikan keberanian dan kuasa kepada orang percaya untuk membawa dampak positif. Kalau ada kita yang tadinya keluarga itu rame, marah-marah, jadi damai sejahtera. Atau tadinya damai sejahtera, ada kita jadi marah-marah satu sama lain. Apa yang terjadi? Harusnya Roh Kudus itu membuat kita menjadi saksi Kristus. Lalu Roh Kudus itu membawa pengaruh surgawi di dunia. Hal-hal surgawi, karena kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita bisa bawa mempengaruhi dunia. Dari yang tadi ayat yang tadi, Kisah Para Rasul ayat 8, sudah kita baca, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah tugas kita ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita berdampak pada lingkungan di sekitar kita. Melalui satu ayat ini saja Alkitab sudah membuktikan banyak contoh. Banyak contoh orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi saksinya. Baik melalui kesaksian hidup Rasul Petrus, misalnya Rasul Petrus yang tadinya menolak menolak mengenal Yesus, setelah mendapat kepenuhan Roh Kudus, bersaksi malah ngajak orang-orang untuk percaya kepada Yesus. Lalu kehidupan jemaat mula-mula yang saling mengasihi, saling berbagi sehingga membawa dampak pada lingkungannya, sehingga orang-orang yang lihat enak ya kalau bersekutu dengan jemaat mula-mula ini, Tuhan tambah-tambahkan. Apakah saudara tidak punya kerinduan untuk banyak orang boleh bergabung dengan gereja kita? Kalau ya mari kita pikirkan,
untuk memulai dengan ikut pencurahan Roh Kudus agar bisa membawa suasana sorgawi dirasakan oleh gereja ini. Saya mengucap syukur. Beberapa ada satu grup Moshe Faith, dia merasa dia diterima di gereja ini. Sehingga dia mau afiliasi mandiri. Artinya hanya minta perlindungan secara hukum. Tapi dia tidak meminta apapun. Paling-paling memakai ruangan ini ketika ruangan ini tidak dipakai untuk mereka boleh bersekutu. Mereka itu adalah grup band yang tujuannya misi. Misi buat anak-anak generasi Z. Karena banyak sekali anak-anak generasi Z yang jadi agnostik. Tahu sih ada sesuatu yang lebih tinggi tapi gak percaya Tuhan. Apa sajalah pokoknya sesuatu yang lebih tinggi. Karena apa? Kecewa. Karena papahnya yang katanya majelis di rumahnya jahat. Papahnya yang katanya majelis punya simpenan. Mamanya yang katanya pelayan Tuhan di rumahnya ngomel-ngomel terus, tidak punya waktu buat anaknya. Selalu saja anaknya disalah-salahin. Jadi mereka gak mau ke gereja lagi. Suasana apa yang kita mau hadirkan di gereja keluarga Tabernakel? Di lingkungan kita di keluarga. Harusnya saudara juga yang sudah merasakan bahwa kita ini memang sehati, sepertinya kita tuh sehati ya dan memang sehati gitu ya. Mari kita bersaksi bawa jiwa-jiwa ke tempat ini. Tempat ini, gereja ini sudah tidak malu-maluin. Banyak kok yang betah di sini. Kalau saudara betah, ajak orang lain. Mari kita baca Matius 5 ayat 16. Kita baca bersama dengan Pak Stephen juga. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terang ini bersumber pada pekerjaan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus akan membuat kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Misalnya mendorong kita untuk melayani keluarga kita. Misalnya kita memberi teladan dengan sikap kita jujur di keluarga ya. Kita perhatian. Perhatian bukan cuman kalau ibu atau bapak perhatian ke anak-anaknya, bukan. Tapi perhatian dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin ada saudara kita yang numpang, mungkin ada pembantu kita, mungkin ada tukang kebun gitu ya. Lalu kita mengasihi. Lalu kita sering membantu pekerjaan rumah. Dan selalu punya jalan keluar dalam menghadapi apapun. Sehingga karena terbiasa di rumah melakukan itu, maka biasa juga melakukannya di tempat lain. Saudara, waktu Lebaran kemarin, saya mengucap syukur bahwa salah satu mas di rumah saya tidak pulang. Satu malam saya sedang bikin khotbah, tiba-tiba menantu saya David ketok. Nih lagi mandi, saya keluar. Ma, lihat. Itu yang namanya air mengalir dari dapur ke ruang keluarga. Kalau saudara pernah tahu dapur saya yang di atas, lewati ruang makan, turun ke ruang keluarga, mengalir seperti sungai. Bukan mengalir seperti sungai, bukan itu benar-benar saudara. Lah jadi saya kan, loh kenapa ini? Dari mana sumbernya? Lalu saya cari sumbernya, ternyata keran di bawah wastafel cuci piring itu pecah. Saya pegangin pakai jempol saya, gak akan bisa. Terus, gak mungkin bisa lah kata David. Udah dia yang pegangin, saya cepat-cepat bilang, Tohar, cepat ganti matiin dulu sumbernya. Terus gimana? Apakah saya terus udah ya, bersihin ya? Ada sih satu mandor yang cuman lihat-lihat aja ada. Tapi kita serumah ini bawa pel-pelan, kita bersihin, kita beresin semuanya. Saya ikut. Nah, itu selesai. Lalu bagaimana setelah itu? Saya melihat bagian mana yang pecah. Lalu, udahlah Bu, ini gak tahu lah. Kita lihat. Saya buka satu-satu, saya sambung-sambungin. Oh, yang pecah ini. Besoknya cari yang seperti ini. Yang mirip. Ada saudara. Langsung bisa. Lalu, mas saya bilang gini, Tohar bilang gini. Kenapa sih Ibu kalau ada kayak gitu dipikirin terus Ibu ikut kerja? Jadi sayangnya jadi semangat.
Kalau nggak gitu siapa yang mau mengerjakan? Lalu yang satunya itu mandor. Mandor katanya Stefan, memang namanya juga mandor ya, cuman lihat aja. Iya, serumah ngepel, yang satu mandor aja. Saya sampai bilang gini, hati-hati kepleset. Kalau dia kepleset, beratnya 2 kalinya saya. Saya ngangkutnya gimana? Lebih susah kan? Jadi udah duduk. Yang lain kita kerja, dia tak suruh duduk. Saudara tahu apa akibat dari itu semua? Ternyata saya tanpa sadar menularkan sifat itu ke Mika. Jadi waktu kita diminta jadi panitia satu yayasan Open Doors, walaupun cuma 2 minggu, saya bilang, Mika semangat Mika. 2 minggu mesti ngumpulin 70 orang. Hari itu juga saya bilang, Mika kita survei tempat. Mika dan Desmond setengah mati, 2 minggu kumpul 70 anak muda. Saya pikir itu pekerjaan biasa. Tuhan suruh saya untuk melayani. Tapi pada waktu kita jadi panitia, segala sesuatu kita lakukan bersama. Dan saya salah satu yang ketua grup atau ketua retreatnya bilang pada saya, Ibu ini segala sesuatu diberesin ya sama Ibu. Saya tuh bingung mesti gimana ini ngomongnya. Ibu kasih nasihat. Saya ini bingung. Ya saya bilang, saya gembala. Ketemu dengan banyak orang yang sifatnya aneh-aneh. Bukan aneh, unik. Nanti saudara tersinggung sama saya. Jadi aku sifatnya aneh ya? Enggak, unik. Nah lalu saya kan enggak tahu. Saudara tahu apa akibatnya? Kalau saudara nanti lihat ya di Satuan Lentera Indonesia. Itu adalah Yayasan Open Doors, sebuah yayasan di Indonesia nasional di bawah dari Open Doors yang internasional. Itu adalah yayasan yang menolong anak-anak Tuhan yang dipersekusi. Tahu dipersekusi? Kalau ada gereja ditutup, dia maju. Kalau ada anak Tuhan yang baru bertobat, gak punya kerjaan, dia tolong. Yayasan itu sekarang bekerja sama dengan kita untuk memberkati kita. Saya sedang berdoa, Tuhan, tahun ini nih Tuhan, ekonominya tuh kok makin gak baik ya. Kan saya tahu berapa persepuluhan yang terkumpul, berapa persembahan kolekte yang terkumpul. Kita mesti ngadain acara, masa kita gak ngadain acara? Dengan iman, mari kita adakan acara. Terus pasti Tuhan cukupkan. Saya berdoa dan berdoa. Saudara tahu, tanggal 2, 3, dan 4 Juli ini, anak-anak youth mulai dari SMP kelas 1 sampai dengan yang sudah kerja di bawah umur 30 tahun, kita akan retreat. Dibayarin semuanya. Hotelnya, makannya, acaranya dari mereka. Acara dari SALT itu saya udah ikut sendiri. Itu luar biasa bagus. Mika juga sudah pernah ikut. Dan sekarang kita jadi orang-orang yang disuruh ikut mengajak seluruh anak-anak muda ikutan. Saya bilang sama Ibu Laili, cabang kumpulin anak-anaknya. Mereka memberkati gereja kita selama 4 tahun ke depan. Luar biasa saudara. Kita gak dikasih uangnya. Tapi Tuhan bilang, kamu mau acara apa? Aku bayarin lah. Itu luar biasa saudara. Siapa yang bisa, saya tidak menduga bahwa seluruh kota Bandung ini ada puluhan gereja. Cuman dipilih 2 gereja. GKT sama GBI Soreang. Lalu saya tanya, gereja saya ini kecil loh. Gak apa-apa Bu. Oh gak apa-apa. Nanti kita ada seminar-seminar yang memberkati. Saya minta, saudara datang. Kalau ada sesuatu yang dilakukan, entah itu seminar, nanti kita ada fun games ya. Itu seluruh jemaat. Dari anak-anak sampai orang tua. Mereka punya acaranya. Ikutan saudara. Saudara tidak akan rugi. Kita dibayarin. Sampai makannya. Sampai semuanya kita dibayarin. Saudara tinggal datang. Itu saya pernah ngomong sama kakak saya. Kakak saya tuh akhir-akhir ini lagi repot atau rewel sama makannya. Makannya harus yang dia mau. Terus saya bilang gini. Kakak ini nanam padi enggak? Enggak. Numbuk? Enggak. Beli berasnya? Enggak. Masak? Enggak.
Ngambil enggak dari tempat nasi? Enggak. Ditaruh di piring kan? Tinggal makan aja masih repot. Kakak ini nanam bayam enggak? Enggak. Beli di pasar? Enggak. Masak? Enggak. Tinggal ditaruh di situ, sudah tinggal makan, masih repot. Itu adalah gambaran jemaat ini. Kalau saudara mau memanfaatkan semua pembekalan dari Satuan Lentera Indonesia, saudara akan diberkati. Saya jamin firman Tuhannya luar biasa. Pengalaman-pengalaman yang akan memberkati kehidupan kita secara pribadi. Ini adalah jawaban Tuhan dari doa saya. Kenapa? Karena saya mau pikiran saya mau reaksi saya itu benar. Saya mau menjadi berkat buat lingkungan. Tanpa sadar mereka menilai, mana saya tahu. Itu saudara. Dimanapun saudara berada, jadilah terang di sana. Buat lingkungan itu. Satu lagi, yaitu 1 Korintus 12 ayat 7. Tetapi kepada masing-masing dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Kita tahu ini penutup dari 9 karunia roh. Di antaranya adalah karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Kalau saudara punya kepenuhan Roh Kudus, saudara punya karunia berkata-kata dengan hikmat. Saudara masih ingat Salomo? Waktu ada 2 ibu-ibu yang anaknya satu mati, terus ada satu anaknya yang ngaku-ngaku ibu itu bilang ini anak saya. Ibu yang satunya bilang enggak ini anak saya. Hikmat Salomo seperti apa? Pada waktu itu Salomo diberi kepenuhan Roh Allah. Diberi hikmat itu oleh Tuhan. Apa katanya? Bagi 2 aja anaknya. Terus ibu itu yang bilang, jangan, kasihin aja ke ibu itu. Itu adalah yang punya anak itu. Dia gak mau anaknya mati. Lebih baik diurus sama orang lain. Itu hikmat yang daripada Tuhan. Yang daripada Roh Kudus. Bukan kemampuannya Salomo sendiri. Saya mengalami hal ini. Satu kali saya harus menolong seseorang. Saya menolong dia suaminya dengan yang lain. Kesel banget ini istri. Terus saya bilang, jangan bercerai. Enak aja. Jangan bercerai. Gak bisa gitu Bu Mia, gak bisa. Enggak lah, aku mah mau udahan. Pokoknya aku mau bercerai, aku keluar dari kerjaan, pensiun dini. Dah, yang penting gak lihat wajahnya orang itu. Terus saya bilang, kamu ini sedang marah. Pisah. Beli rumah sendiri. Dapat bener dari tempat kerjanya ditawarin. Udah kan pisah, gak lihat kan. Tapi kan dia suka datang, aku masih jengkel. Jangan marah, berdoa, jangan keluar dari kerjaanmu nanti gak dapat pensiunan dengan penuh. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun. Setahun dia melihat bahwa suaminya terpuruk. Sedangkan anak-anaknya masih kuliah. Untung dia bekerja. Jadi bisa ngidupin anak-anaknya. Sampai anak-anak selesai. Waktu 2 tahun saya bilang, gimana rasanya? Udah gak apa-apa. Ketemu gak? Ketemu. Udah anak-anak kan juga masih ketemu. Dia juga ngerasanya, ini kan anak-anakku juga. Katanya gitu ya. Terus udah gitu. Terus gimana rasanya? Baal weh katanya gitu. Bagus lah. Sampai sekarang tidak bercerai. Bentar lagi pensiun. Nanti dapatnya pensiunnya full. Itu hikmat saudara. Kita ini harus penuh dengan hikmat dari Roh Kudus, bukan hikmat kita. Siapa yang bisa memberi kekuatan kepada dia? Kalau saya diberi kekuatan oleh Tuhan, dia juga diberi kekuatan oleh Tuhan, saya percaya itu. Mungkin saudara kasusnya lain. Tapi percayalah, mintalah kepenuhan Roh Kudus. Nanti saudara punya jalan keluar dengan cara Tuhan berbicara kepada saudara masing-masing. Jadi intinya adalah Roh Kudus adalah agen perubahan yang aktif. Dengan menyerahkan diri pada pimpinan olehnya, dipimpin oleh Roh Kudus, maka pikiran kita dibaharui, reaksi kita dikendalikan, karakter kita diubahkan, lingkungan kita mendapat terang dari kita. Itu fungsi Roh Kudus. Datang ke doa pencurahan, kita minta sama-sama dicurahkan oleh Rohnya mendapat kepenuhan Roh Kudus. Amin.